Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelompok 8, sorry. Kali ini kelompok 8 akan membahas tentang vitamin yang paling banyak dibutuhkan di tubuh. Kalau bahas tentang vitamin, pasti banyak banget vitamin mulai dari vitamin A, B, dan C. Dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita. Yang pertama yaitu bentar, kenalan dulu. Ada Mas Malvin, Mas Daren, dan Mas Yanuar. Oke, pertama langsung kita ke Mas Daren aja. Ayo Mas, presentasinya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang vitamin A. Vitamin A sendiri merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Terdapat beberapa senyawa yang digolongkan ke dalam kelompok vitamin A, diantaranya adalah retinol, retinil palminat, retinil asetat. Vitamin A atau retinol merupakan nutrisi yang penting bagi organ penglihatan, pertumbuhan tubuh, pembelahan sel, kesehatan sistem reproduksi, menunjang sistem kekebalan tubuh. Berikut beberapa buah yang banyak sekali mengandung vitamin A. Di antaranya ada alpukat, mangga, semangka, melon, nanas, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin penjelasan saya cukup sampai sekian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Agnes. Ya, maaf. Oke, makasih untuk penjelasannya Mas Daren. Sangat jelas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Daren yang lainnya. Sangat jelas. Oke, siap. Tadi vitamin apa tadi? Saking sangat jelasnya dan sangat amat detail sekali saya tertinggal. Oh, vitamin A, Mas. Apel. Vitamin A. Vitamin apa? A, Mas. Ya, Mas, kalau vitamin A itu, Mas, kalau vitamin A itu biasanya buah-buahan vitamin yang buah-buahan yang mengandung vitamin A sama makanan itu apa aja, Mas? Buah-buahan, makanan, jus atau minuman. Untuk vitamin A sendiri apa biasanya itu, untuk vitamin A sendiri biasanya terkandung dalam beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran seperti semangka. Untuk sayuran sendiri seperti wortel dan tomat ya. Wortel dan tomat. Oke. Oh, tomat vitamin A ya? Ya, ada, Mas. Oke. Aku kira vitamin T. Udahkah penjelasannya? Enggak seperti itu ya, Mas ya. Mungkin dari Mas Januar mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut langsung ke partisipan yang selanjutnya, yaitu Mas Malvin. Siap, Mas Malvin? Mbak siap. Ya udah, lanjut. Oke, guys. Kali ini kita bincang-bincang santai aja. Kalau vitamin itu ya, aku nggak tahu kalau vitamin apa namanya. Vitamin apa aja, kayak tahu kan vitamin itu nggak cuma vitamin A, B, C, D, E. Nah, nggak cuma itu. Ada vitamin K, ada vitamin B12, B6, B7, B2. Oh enggak, B2 enggak vitamin D. Nah, itu
juga termasuk vitamin. Nah, kalau untuk saya itu ya jelas bukan jelas sih cukup sederhana aja. Saya vitamin C. Nah, vitamin C itu vitamin cinta. Wah, siapa sih yang nggak butuh cinta? Asik. Nah, bukan itu ya. Nah, vitamin C itu fungsinya adalah untuk mengebalkan atau menambah sistem imun, kekebalan tubuh. Nah, jadi kayak di kandungan minuman, makanan, dan lain sebagainya itu kayak jeruk. Nah, kan kebanyakan jeruk sama lemon. Dan siapa sangka juga anggur itu juga ternyata ada kandungan vitamin C-nya karena anggur itu adalah buah-buahan yang sejenis atau bukan sejenis ya. Istilahnya ada kandungan yang sama dengan buah lemon dan buah jeruk. Nah, waktu di pandemi itu, pandemi COVID itu kita kan dianjurkan untuk berapi-api makan minum vitamin C setidaknya 1000 miligram per hari. Nah, itu 1000 miligram per hari itu sama dengan 1 gram per hari. Jadi miligram ke gram itu jadi 1 gram per hari. Jadi waktu di masa pandemi waktu itu teman-teman itu kan kita dianjurkan untuk minum vitamin atau makan vitamin C sebanyak 1 gram per hari. Nah, bayangkan kalau mungkin sekarang ya nggak terlalu ketat sih sebenarnya. Dan emang itu baik untuk kita dan baik untuk kekebalan tubuh kita. Tapi kalau untuk kita keseringan konsumsi vitamin C itu nanti efeknya lambungnya perih karena vitamin C itu istilahnya ya, sifatnya tuh kayak ada asam gitu. Nah, jadi kan ada asam sama basa. Nah, vitamin C itu lebih ke asam. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau asam kita kebanyakan makan minuman asam itu lambung kita nanti yang jadi masalah. Itu kayak gitu. Nah, singkat cerita ya waktu itu kalau aku pribadi tuh ya banyak beli UC 1000 miligram. Nah, itulah. Nah, tuh aku banyak beli minuman itu dan kalau minuman-minuman kayak gitu justru bukan menambah imun kita sebenarnya teman-teman. Justru menambah kayak kita lebih cepat mengidap resiko kanker karena minum-minuman yang berwarna dan berasa seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin makan atau menambah imun sistem kita, itu lebih baik kita kayak makanan bergizi sama kita lakuin sedikit olahraga mungkin ya olahraga rumahan lah setidaknya seperti itu. Nah, itu kalau untuk nambah sistem imun kita, bukan kita minum minum minuman yang kemasan. Nah, kayak teman-teman mungkin pernah minum Maison, pernah minum New Green Tea, pernah minum Hydro Coco. Nah, itu justru kalau kita keseringan minum itu nanti ginjal kita rusak teman-teman. Kalau kita keseringan minum itu dan tidak pernah minum air putih, nanti ginjal kita rusak dan akibatnya nanti yaitu adalah cuci darah. Cuci darah itu sangat mahal banget dan kalau kita udah cuci darah itu tiap hari bahkan mungkin tiap minggu kita cuci darah. Itu aku diceritain sama guru aku SMP waktu itu. Orang yang keseringan minum minuman berwarna dan tidak mau minum air putih, khususnya vitamin C itu, maksudnya adalah kita hubungan dari vitamin C itu adalah mungkin vitamin C tidak hanya didapat dari minuman kemasan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja Mbak Agnes sama teman-teman sedikit sharing ya. Nah, jangan Oke. lupa minum air putih. Jangan lupa giat minum air putih teman-teman. Ya, makasih Mas atas penjelasannya. Yang cukup menarik dan sangat bermanfaat. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Yanu sama Mas Daren.
Mungkin tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke narasumber yang terakhir yaitu Mas Yanuar. Mulai langsung presentasi, Mas. Baik, akan langsung saya mulai. Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu tentang vitamin D. Nah, vitamin D sendiri itu adalah vitamin esensial yang larut dalam lemak dan diaktifkan oleh sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, vitamin D sendiri itu dibagi jadi dua jenis utama. Nah, ada ergocalciferol atau vitamin D2 dan juga cholecalciferol atau vitamin D3. Nah, secara alami, vitamin D2 dapat ditemukan di beberapa jenis-jenis jamur. Nah, kalau vitamin D3 sendiri dapat ditemukan di hati sapi, kuning telur, dan juga keju. Nah, pembentukan vitamin D dalam tubuh itu dibantu juga oleh paparan sinar matahari. Nah, selain dari paparan sinar matahari, vitamin D juga dapat ditemukan pada minyak ikan kod, ikan berlemak, susu, dan juga sereal. Nah, untuk anak-anak dan orang dewasa sendiri, asupan harian vitamin D itu yang direkomendasikan adalah 15 mikrogram atau 600 IU. Nah, kalau untuk lansia atau orang-orang dengan umur 70 tahun ke atas itu adalah 20 mikrogram atau setara dengan 800 IU. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan vitamin D? Nah, ketika kekurangan vitamin D, biasanya tubuh itu tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, karena kebutuhan vitamin D dari makanan juga tidak terpenuhi dan membuat ginjal menjadi terganggu ataupun rusak, ataupun ada gangguan lain penyerapan vitamin D di usus, seperti itu. Nah, kekurangan vitamin D sendiri dapat menyebabkan rakitis namanya kalau dalam istilah medis pada anak-anak atau osteomalacia pada orang dewasa. Nah, untuk mencegah dan mengobati kondisi kekurangan vitamin D ini, suplemen ini sangat diperlukan, terutama suplemen vitamin D. Suplemen vitamin D juga dapat digunakan untuk pengobatan osteoporosis, hipoparathyroidisme, dan juga kadar fosfat yang rendah dalam darah atau hipofosfatemia. Itu. Nah, selain itu, vitamin D juga ini juga digunakan untuk pengobatan COVID-19. Suplemen vitamin D adalah juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi resiko penyakit menular, termasuk COVID-19 juga. Kenapa vitamin D ini sangat bermanfaat gitu bagi tubuh? Nah, vitamin D memiliki banyak seragam manfaat, termasuk mempengaruhi fungsi sel, kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan juga mengatur kadar kalsium dan fosfor yang ada di dalam darah. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang vitamin D, vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekian, saya akan kembalikan lagi ke moderator Mbak Agnes. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Yanuar atas penjelasannya. Oke, ada pertanyaan? Mas Daren, Mas Malvin, ada pertanyaan? Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya apa namanya? Ya pertanyaan sih. Kalau Mas Januar itu kalau sering konsumsi vitamin D enggak? Dan mungkin kalau sering konsumsi biasanya makan atau minum lebih tepatnya? Dan makanan apa, minuman apa, Mas? Gitu. Kebanyakan sih makanan sih, Mas. Karena kan saya juga orangnya suka makan telur. Jadi telur itu salah satu makanan favorit saya ya. Karena di telur itu, terutama telur gulungnya itu, vitamin D-nya, kandungan vitamin D-nya yang ada di kuning telur sangat tinggi. Jadi sejauh ini saya belum pernah merasakan gejala-gejala kekurangan vitamin D karena mungkin asupan vitamin D yang ada di dalam diri saya itu sudah terpenuhi, seperti itu. Kalau untuk selain telur mungkin ada jamur, ada hati sapi, keju juga ada, dan juga ikan salmon, seperti itu, Mas. Kalau untuk minuman saya kurang tahu. Oh iya, kalau minuman kurang tahu ya. Mungkin kalau di telur itu, Mas, itu lebih ke yolknya. Tahu yolk kan? Yolk itu bagian kuning telur, atau mungkin di bagian putih telurnya, Mas. Kalau vitamin D-nya di telur. Sebenarnya mau kuning mau putihnya itu kandungan vitamin D-nya itu tinggi. Tapi untuk yang lebih banyak itu ada di kuning telurnya, Mas. Di bagian kuning Kuning telur telurnya. ya.
Iya. Hmm, kalau apa namanya? Kalau mungkin protein sendiri ya. Kalau protein sendiri itu pada telur itu lebih banyak di putihnya. Tapi kalau vitamin D aku kurang tahu itu. Ya, mungkin kayak gitu aja, Mas. Kayak gitu aja, Mbak. Mungkin. Oke, makasih atas penjelasannya semua para narasumber. Kalau begitu saya tutup ya. Sekian dari presentasi kelompok 8. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam.